nanti nak kalau tampil di depan awas jangan begini, udahlah udah terbebani lah anaknya itu kan. Kenapa yang membebani itu siapa? Ya kita sebagai orang tua. Padahal anaknya fine saja, anaknya nggak ada masalah gitu ya. Nanti jangan bikin malu Umi dan Abi ya kalau nampil di depan. Nggak ada loh ayah dan bunda anak-anak yang bikin Umi dan Abinya itu malu atau malu-maluin tuh nggak ada. Mereka nggak pernah terfikir seperti itu. Yang mereka pikirkan ketika tampil di depan itu senang, kemudian orang tuanya bangga. Nah itu anak-anak kita. Mi seneng nggak Mi kalau adek nampil di depan Mi terus baca hadis, masuk YouTube lagi Mi, padahal bacanya belepotan itu ya, tapi anaknya kan bahagia, dia merasa dengan dia nampil di YouTube itu ya di-upload lah sama Umi gurunya, ini menjadi sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan Umi dan Abinya. Jadi nggak ada anak-anak ini yang bikin malu-maluin kedua orang tuanya, nggak ada. Jadi nggak ada anak yang bersengaja pengen kita orang tuanya itu malu di depan umum, tuh nggak ada. Pasti setiap anak itu secara fitrah dia pengen tampil membahagiakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Iya, ayah dan bunda. Hari ini ketika kita bicara mendidik anak, maka mendidik anak itu ada yang berbasis passion ya. Bahkan kerja pun harus berbasis passion. Banyak bapak-bapak yang mau nggak kerja karena bukan passionnya. Banyak mama-mama yang nggak mau melakukan berbagai kegiatan karena katanya bukan passionku, nggak di situ loh katanya gitu. Jadi begitu ditawarin pekerjaan kalau bapak-bapak gitu ya, nah ketika dia katakan passionku nggak di situ katanya, maka dia nggak jadi kerja. Demikian pula ibu-ibu juga begitu. Ketika di tengah perekonomian yang luar biasa sulitnya, apalagi jam 1 ya, 1.50 ya kemarin, atau jam berapa kemarin ya, ada kenaikan 14.30 ya, kenaikan BBM sepanjang SPBU itu penuh gitu ya, ngantri karena menunggu jam kenaikan BBM. Jadi semua sudah ngantri. Nah, jadi hari ini dengan kenaikan BBM itu kan juga luar biasa ya, menambah sulitnya perekonomian. Jadi kalau jadi ibu-ibu ditawarin gitu ya untuk bekerja atau melakukan satu aktivitas supaya ini bisa menambah pendapatan keluarga, nah dengan alasan passionku nggak di situ loh, makanya aku nggak mau gitu. Nah terus hari ini juga begitu. Hari yang sekarang sedang digandrungi oleh ibu-ibu dan juga oleh orang tua, bapak-bapak, tapi kebanyakan ibu-ibu ya kalau kita diskusi tentang pendidikan anak. Nah itu juga mendidik anak berdasarkan passionnya. Nah ini bagaimana kita? Nah apa sih passion itu? Nah, kalau kita bicara passion ya, passion itu adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan motivasi dan keinginannya sehingga seseorang itu menjadi semangat. Jadi kalau kita bicara mendidik anak sesuai dengan passionnya, kita mendidik anak itu sesuai dengan motivasi dan keinginan anak. Jadi anak itu bersemangat. Jadi kalau anaknya senangnya nasyid, ya sudah, kita jadikan saja dia seorang penyanyi ya, seorang yang dia suka nasyid gitu kan, nanti kan bisa dijual ya, direkam, dijual rekaman gitu kan, seperti itu. Atau misalkan anaknya suka gambar-gambar, ya sudahlah kita misalkan didik anak kita sesuai dengan motivasi dan keinginan dia gitu, sehingga kita leskan anak kita les gambar gitu. Jadi yang gambar nanti mendesain gitu kan, dari kecil gitu kan sudah bisa mendesain, dijual 15.000 ya jadi duit. Nah, jadikan anak kita sebagai pengusaha dari kecil. Nah, itu kalau kita bicara passion. Nah, terus kemudian apa sih contohnya? Contoh passion itu adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti olahraga, kemudian bermain, kemudian musik,
terus kemudian juga ya macam-macam yang namanya passion. Termasuk senangnya sains, itu passionnya di sains. Senangnya matematik, passionnya di matematik. Senangnya ngotak-ngatik barang, senangnya ngotak-ngatik barang-barang elektronik. Nah, itu yang dikatakan contoh-contoh passion seseorang itu berbeda-beda. Ada bapak-bapak yang passionnya itu ngajar, ada yang passionnya itu jualan gitu kan, ada yang passionnya itu bikin pakaian dan seterusnya, itu passion. Nah, jadi kalau kita lihat ayah dan bunda, ketika kita bicara passion yang seperti ini sebenarnya kan penampakan saja, penampakan dari potensi yang sebenarnya Allah telah tetapkan di dalam diri anak kita. Itu kalau kita bicara passion. Nah, jadi kalau kita bicara mendidik anak, jadi bukan kita gini loh, ketika kita mendidik anak berdasarkan passion, akhirnya kita ikut arus anak kita. Padahal anak ini dia belum memiliki kemampuan berpikir untuk menetapkan aku mau jadi apa. Itu belum. Terus kemudian anak ini juga belum mempunyai kemampuan berpikir untuk menetapkan tujuan di dalam kehidupannya. Itu anak. Nah, sehingga ketika kita disibukkan mendidik anak berdasarkan passion, akhirnya kita mencari-cari bakat anak sejak kecil. Kebayang nggak ayah dan bunda? Apa ya potensi anak saya nih ya? Kayaknya nyanyi juga enggak, menggambar juga enggak. Oh kayaknya jualan deh gitu kan? Bakat anak saya karena apa? Dia suka main jual-jualan gitu. Kita sibuk seperti itu. Apa ya bakat anak saya? Bakatnya berenang. Terus apalagi ya bakatnya? Nah, kita sibuk mencari bakat anak kita sejak kecil, kemudian kita menetapkan nanti saya didik sesuai dengan bakatnya. Karena kalau sudah bakat kan kesenangan itu kan passion. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, sementara kalau kita bicara pendidikan anak kita ini siapa? Nih, tolong tampilkan yang terkait dengan potensi. Kalau kita bicara anak kita ini sebenarnya makhluk yang Allah ciptakan. Jadi yang menciptakan anak kita itu Allah. Sehingga ketika kita bicara pendidikan anak, berarti kan harusnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sang pencipta anak kita. Kan harusnya seperti itu gitu kan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah terhadap anak kita? Yang diinginkan oleh Allah terhadap anak kita, sebagaimana yang pernah juga kita bahas di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Apa ayat yang bunda? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi illa liya'budun maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita bicara bagaimana kita mendidik anak kita. Nah, di samping anak kita ini ya, kita mau jadikan sesuai dengan apa yang diinginkan sang pencipta kita, menjadi seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak kita juga menjadi khalifah fil ardh sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi ini khalifah fil ardh itu apa? Khalifah fil ardh itu adalah menjadikan anak-anak kita yang bisa memakmurkan bumi. Jadi kehidupan anak-anak kita ini adalah kehidupan yang bermanfaat buat ya makhluk yang ada di muka bumi. Nah ini sebenarnya
Nah, bagaimana supaya anak-anak kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Penciptanya, yaitu menjadi seorang abid, seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah, serta mampu memberikan kemakmuran di muka bumi. Maka Allah kasih potensi. Jadi Allah kasih potensi. Jadi ayah dan bunda, potensi itu sudah ada di dalam diri anak kita. Ayah dan bunda nggak perlu nyari-nyari apa ya bakat anak saya. Oh, bakatnya menari. Apa ya bakat anak saya? Bakatnya memasak. Makanya anaknya nanti dikursuskan memasak, atau anaknya nanti masuknya ke tata boga. Oh, bakat anak saya apa namanya, membuat berbagai karya pakai tangan asli. Maka anak-anak kita nanti kita kursuskan supaya dia bisa membuat berbagai craft, ya, nanti bisa dijual dengan harga yang mahal, menghasilkan uang. Kita nggak perlu ya bunda mencari-cari bakat-bakat anak-anak itu, kemudian dengan bakat yang kita temukan sejak di usia dini, kemudian kita pilih bakat itu sampai anak kita jadi. Kita tidak demikian. Allah sudah berikan potensi di dalam diri anak kita. Jadi potensi itu memang sudah langsung Allah ciptakan seiring dengan penciptaan anak kita di dalam rahim kita, rahim para ibu. Itu sudah diciptakan oleh Allah. Next. Lanjut. 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 Ya, ini ya ayah dan bunda. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan anak kita sama dengan menciptakan makhluk yang lain, yaitu dengan menciptakan atau memberikan kadar tertentu. Jadi kadar, potensi, khasiat yang ada di dalam diri anak-anak kita. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-A'la ayat 2 sampai 3. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi Allah yang menciptakan dan menyempurnakan dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk kepada kadar yang telah Allah tetapkan. Termasuk anak kita, ayah dan bunda. Jadi anak kita itu ketika diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan kesempurnaan anak kita, berikut Allah telah menetapkan kadar, menetapkan potensi, menetapkan khasiat di dalam diri anak-anak kita. Ini kalau kita bicara anak. Makanya kalau kita orang Islam, orang mukmin mendidik anak itu, landasannya atau asasnya itu potensi yang Allah telah tetapkan dengan passion tadi. Kalau nanti kita tetapkan sesuai dengan passionnya, nanti tidak akan sesuai dengan untuk apa sih anak kita diciptakan. Tujuan penciptaan itu kan dua, yaitu yang pertama tadi sebagai hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua menjadi khalifatillah, menjadi manusia yang memberikan kemakmuran di muka bumi. Dia memakmurkan bumi, yang bermanfaat bagi makhluk yang lain. Itu anak-anak kita. Kemudian dalam surat Al-Furqan juga demikian. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdir. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan anak kita itu menetapkan kadar, dan kadar yang ada di dalam diri anak kita itu sudah dibuat oleh Allah